Bayangkan sebuah dunia maya yang tak kasat mata, tapi begitu kuat mencengkeram masyarakat dari segala usia dan lapisan sosial. Di balik layar ponsel, ribuan orang duduk terpaku, mengejar harapan kosong dari angka-angka yang diputar acak. Judi online di Indonesia bukan sekadar fenomena digital, ini sudah menjadi wabah sosial yang menyusup di lorong-lorong kehidupan, dari kota besar hingga desa kecil. Anehnya, meski pemerintah terus menyatakan perang terhadapnya, praktik ini tetap subur. Mengapa? Siapa sebenarnya yang diuntungkan? Dan kenapa pemain kecil yang justru menjadi sasaran? Di negeri ini, perjudian adalah sebuah kata yang dianggap haram. Bukan hanya dilarang oleh hukum yang berlaku, tetapi juga ditolak mentah-mentah oleh norma agama, serta nilai budaya yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Sejak zaman dahulu kala, segala bentuk perjudian selalu dipandang sebagai sesuatu yang membawa petaka. Ia dianggap sebagai aktivitas yang mampu merusak moral individu, menghancurkan harmoni dalam masyarakat, dan bahkan memecah belah keluarga-keluarga yang sebelumnya harmonis. Seiring berkembangnya zaman, hadirnya internet membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak yang muncul adalah transformasi perjudian itu sendiri. Dari yang dulunya berlangsung secara fisik di tempat-tempat tertentu, kini perjudian bermetamorfosis menjadi lebih licin dan tak kasat mata. Judi modern ini menyusup lewat aplikasi di ponsel pintar dan situs daring yang seolah-olah tak bisa disentuh. Dalam hitungan detik, hanya dengan sebuah sentuhan di layar, judi online bisa diakses kapan saja, di mana saja, dalam genggaman tangan siapapun. Judi online, dengan segala kemudahan dan penyamarannya, justru menjadi bentuk perjudian yang jauh lebih berbahaya. Ia hadir tanpa batasan ruang dan waktu, menjadikan siapa saja, dari berbagai latar belakang usia dan profesi, rentan terjerat ke dalamnya. Bahaya ini seringkali tersembunyi di balik tampilan digital yang menggiurkan, namun menyimpan ancaman yang sangat nyata bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, pemerintah dengan tegas mengharamkan segala bentuk aktivitas perjudian, termasuk yang berbasis daring, melalui berbagai aturan hukum yang berlaku. Mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, hingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, semua secara tegas memuat larangan ini. Larangan tersebut tentu bukan tanpa alasan yang kuat. Sebab di balik gemerlap dan kemudahan aksesnya, judi online seringkali meninggalkan jejak luka yang dalam. Tak sedikit rumah tangga yang hancur berantakan akibat kecanduan berjudi di dunia maya. Beban utang yang menumpuk hingga munculnya kasus-kasus kriminal karena kekalahan besar menjadi bukti nyata dampak buruknya. Meski hukum sudah dibuat seketat mungkin, pada kenyataannya hukum itu hanya berlaku di dalam batas-batas negara. Sementara itu, situs-situs judi online justru bersarang di luar sana, di negara-negara yang malah melegalkan aktivitas tersebut dan menjadikannya sebagai ladang uang yang subur. Disinilah letak ironi yang pertama. Sebuah kenyataan pahit yang tak banyak disadari oleh masyarakat luas. Di saat negara ini berjuang memerangi judi online demi menjaga moral, ekonomi, dan keamanan sosial, di belahan dunia lain, praktik yang sama justru dilindungi hukum dan menjadi industri besar yang menggiurkan. Sebuah pertarungan yang berat, melawan musuh yang tak terlihat, namun dampaknya begitu nyata. Masalah terbesar dalam upaya memberantas praktik judi online di Indonesia sebenarnya bukan semata-mata terletak pada seberapa berani pemerintah bertindak atau seberapa tegas hukum yang diterapkan. Persoalan utamanya justru lebih rumit dan tersembunyi, yakni pada kenyataan bahwa sebagian besar situs-situs penyedia layanan judi online itu beroperasi dari luar negeri. Negara-negara seperti Kamboja, Filipina, dan beberapa kawasan lain di Asia Tenggara menjadi sarang utama bagi para bandar judi digital ini. Di wilayah-wilayah tersebut, praktik perjudian daring dilegalkan, sehingga mereka dapat menjalankan bisnisnya secara terbuka tanpa takut jeratan hukum. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, memang terus berupaya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tersebut. Setiap kali sebuah situs berhasil diblokir, tidak butuh waktu lama, dalam hitungan hari, bahkan jam, situs baru dengan nama dan alamat berbeda segera muncul menggantikan yang lama. Fenomena ini seperti permainan kucing-kucingan yang tiada habisnya,
Sebuah perburuan yang terus berlangsung tanpa titik akhir yang jelas. Lebih jauh lagi, modus yang digunakan oleh para pelaku judi online pun kian hari semakin canggih dan tersembunyi. Tidak hanya mengandalkan situs web biasa, mereka kini memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersembunyi yang sulit terdeteksi. Selain itu, mereka juga menggunakan tautan-tautan yang disebarkan lewat media sosial, bahkan melalui grup-grup pesan instan yang bersifat privat dan tertutup. Semua ini membuat aktivitas mereka semakin sulit dilacak dan diberantas sepenuhnya. Upaya untuk menumpas judi online tidak bisa hanya dilakukan secara sepihak oleh satu negara saja. Dibutuhkan kerja sama antar negara, dukungan diplomasi hukum internasional, serta kesepakatan bersama untuk menangani masalah lintas batas ini. Sayangnya proses tersebut tidaklah mudah. Selain panjang, prosedurnya juga seringkali rumit, dipenuhi kepentingan politik dan ekonomi masing-masing negara yang tidak selalu sejalan. Dalam kondisi yang serba terbatas ini, pemerintah Indonesia akhirnya hanya mampu menjangkau apa yang masih berada dalam jangkauan kekuasaan hukumnya, yaitu para pemainnya. Merekalah yang paling mudah dijerat hukum karena keberadaannya nyata di dalam negeri. Sementara itu, para bandar dan operator situs-situs hantu itu tetap leluasa beroperasi di luar sana, menyembunyikan diri di balik layar digital, sulit disentuh, tapi terus meraup keuntungan besar. Inilah babak yang paling tragis dari seluruh rangkaian kisah perjudian online di negeri ini. Ketika para pemilik situs dan bandar judi digital itu merasa aman bersembunyi di balik layar server-server yang berada di luar negeri, yang justru menjadi sasaran utama adalah para pemainnya. Para pemain inilah yang paling mudah dijangkau oleh aparat penegak hukum, paling dekat secara wilayah hukum, dan paling cepat untuk dijadikan contoh kasus di hadapan publik. Penangkapan para pemain, terlebih lagi jika kasusnya sempat viral di media sosial maupun pemberitaan arus utama, kerap dijadikan alat kampanye. Pemerintah dan aparat penegak hukum seolah ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa mereka serius dan tegas dalam memerangi perjudian online. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, banyak dari para pemain ini bukanlah penjahat kelas kakap atau pelaku utama. Mereka justru korban dari jebakan sistem yang jauh lebih besar. Sistem yang bekerja secara halus dan licik, memanfaatkan kelemahan manusia dalam kondisi sulit. Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, janji akan kemenangan instan dan kekayaan dalam waktu singkat menjadi sebuah ilusi yang mudah sekali memikat. Banyak orang yang akhirnya tergoda tanpa sepenuhnya menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju perangkap yang sulit untuk dihindari. Mereka bukan sekadar pemain, tetapi korban dari kondisi sosial, ekonomi, dan sistem yang memberikan ruang bagi praktik seperti ini terus berkembang. Salah satu alasan lain mengapa para pemain seringkali menjadi target penangkapan adalah sebagai bentuk efek jera. Langkah ini dimaksudkan untuk menjadi pesan keras bagi masyarakat lain, agar berpikir dua kali sebelum terlibat dalam praktik judi online. Namun di sisi lain, pendekatan seperti ini memunculkan dilema moral yang sulit dihindari. Bagaimana mungkin seseorang yang sejatinya adalah korban justru diposisikan sebagai tersangka, sementara para bandar besar dan operator situs yang sesungguhnya bertanggung jawab tetap bebas berkeliaran tanpa bisa disentuh hukum? Banyak pihak menilai bahwa seharusnya fokus utama dalam pemberantasan judi online adalah memburu para operator, agen, serta bandar yang menjadi otak di balik sistem ini. Namun karena keterbatasan akses hukum lintas negara, akhirnya hukum hanya bisa ditegakkan di wilayah yang mampu dijangkaunya, yakni di dalam negeri. Di titik inilah hukum seringkali menjadi timpang, karena hanya bisa menyentuh lapisan paling bawah dari rantai perjudian digital yang kompleks ini. Perang melawan judi online di Indonesia sesungguhnya bukan hanya perkara keberanian aparat atau ketegasan peraturan hukum semata. Lebih dari itu, masalah ini berkaitan erat dengan batasan wilayah hukum, perkembangan teknologi digital, serta dinamika diplomasi antar negara. Selama situs-situs tersebut terus berada di luar wilayah hukum Indonesia, selama jaringan mereka terus bergerak dan beradaptasi lebih cepat daripada hukum yang mengejarnya, selama itu pula perjuangan ini akan terasa berjalan di tempat. Situasi menjadi semakin tragis ketika dalam kondisi seperti ini, masyarakat kecil yang justru paling rentan dan lemah, seringkali dijadikan tameng utama dalam pertempuran hukum yang tidak seimbang. Merekalah yang dijangkau, ditangkap,
dan diproses secara hukum, sementara para aktor utama yang berada di balik layar tetap sulit disentuh. Pada akhirnya, dalam dunia perjudian online, persoalannya bukan hanya soal siapa yang menang atau siapa yang kalah. Lebih dari itu, masalah utamanya adalah tentang siapa yang punya kuasa untuk bersembunyi di balik sistem, dan siapa yang harus menanggung akibatnya di depan hukum. Selama ketimpangan ini masih ada, maka perang ini sejatinya belum benar-benar usai.